Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siwer TV. UAS bawa sial ditulis oleh Panjat H dari siwer.com. Ketiban sial artinya tidak mendapatkan apa yang diharapkan atau diperjuangkan. Penyebab seseorang mendapat sial bisa saja karena memang tidak punya kompetensi atau kapabilitas untuk sesuatu yang sedang dia perjuangkan. Namun bisa juga karena apa yang disebut sebagai takdir yang maha kuasa. Kalau memang sudah takdir, manusia tidak kuasa menghindari kegagalan. Namun apapun penyebab seseorang itu gagal mendapatkan apa yang didamba dan diperjuangkan, masyarakat sering menyikapinya dengan singkat saja, sial. Di masyarakat ada juga istilah pembawa sial. Artinya, ada orang atau seseorang yang dianggap menjadi penyebab tidak mujurnya seseorang atau kelompok. Mick Jagger, penyanyi asal Inggris, kerap dibully jika timnas Inggris kalah dalam pertandingan yang ia tonton langsung. Jika Jagger hadir di stadion, pasti membawa sial bagi The Three Lions, julukan dari timnas Inggris. Pilkada atau pemilihan kepala daerah serempak baru saja usai di berbagai daerah di tanah air. Kemarin, Rabu 9 Desember 2020, sebanyak 270 daerah menyelenggarakan pilkada. Rinciannya 9 tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat, nama-nama pasangan yang diperkirakan memenangi tahta masyarakat itu sudah terpampang di depan mata. Sebab selama ini, pada umumnya hasil hitung resmi KPU atau KPUD tidak jauh berbeda dengan hitung cepat. Maka paslon-paslon yang berdasarkan hitung cepat meraih suara terbanyak, apalagi dengan selisih yang cukup besar, sudah bisa bernafas lega sambil memikirkan program-program untuk menyejahterakan masyarakat. Majukan ekonomi dan pembangunan untuk seluruh kalangan, jangan melulu pikirkan soal agama atau terapkan aturan syariah. Ini negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sibuk pikirin agama, itu urusan pribadi dan para agamawan. Pilkada 2020 akhirnya berjalan dengan baik, meski sempat dikhawatirkan soal pandemi. Namun dengan berbagai aturan yang diberlakukan, semoga tidak ada kasus-kasus yang timbul. Dan pastinya, semoga para paslon terpilih sesuai harapan masyarakat. Namun, ada satu sosok yang mungkin mendapat sorotan pada pilkada kali ini, adalah UAS. Beliau ini terkenal karena memiliki banyak pengikut. Setiap ceramahnya dihadiri ribuan orang. Soal jumlah masa pendengar ceramah ini, UAS mungkin paling fenomenal. Maka tidak heran jika dia menjadi rebutan berbagai kalangan yang sedang punya kepentingan dengan suara masyarakat. Setiap pemilu, pilpres, dan pilkada, sosok UAS akan mendapatkan perhatian tentang kemana dia akan berpihak. Seperti pada pilpres 2019 silam, ada pengamat yang mengatakan bahwa UAS menjadi bandul penentu. Jika dia berpihak ke Jokowi Amin, maka petahana ini menang telak. Jika netral, Jokowi tetap menang. Namun jika berpihak ke Prabowo, maka Jokowi pasti kalah. Mungkin sadar dirinya punya posisi menentukan menjelang pilpres, UAS sempat bikin drama pula, seperti mengunjungi ulama-ulama besar pro-Jokowi. Pendukung paslon 01 itu pun bersorak dan menyanjung UAS sebagai telah kembali ke jalan yang benar. Namun siapa sangka jika beberapa hari kemudian UAS malah menyambangi Prabowo dan bahkan memberikan harapan yang melambungkan pasangan Capres 02 itu. Menurut UAS, dirinya telah diberitahu lewat mimpi oleh ulama-ulama harismatis bahwa Prabowo lah yang tepat memimpin negeri ini. Bukan cuma sekali tetapi 5 kali. Itulah sebabnya, kata UAS, maka dia menemui Prabowo di kediamannya. UAS mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat yang membuat mantan Pangkostrat itu tidak kuasa menahan derai air mata. Mengharukan. Tapi ada satu ucapan UAS yang akan menjadi legenda. Bapak jangan pernah mengundang saya ke istana. Tapi sungguh menjadi anti klimaks dan mengecewakan kubu 02. Segala perkiraan UAS ternyata salah. Paslon yang dia dukung dan doakan itu kalah telak, bahkan dengan selisih suara lebih dari 10 juta. Entah bagaimana perasaan UAS ketika itu, apakah malu atau merasa bersalah sebab telah mem-PHP Prabowo dan pendukungnya, atau apakah setelah itu dia tidak mau lagi berurusan dengan politik, seperti pernah dikatakan pada tahun 2018 silam, bahwa dia tidak mau terkait politik. Ternyata tidak. Sebab pada Pilkada 2020 yang baru saja usai tersebut, beliau bahkan terang-terangan turun ke gelanggang memberi dukungan pada paslon tertentu. Di Medan, yang menghadapkan dua paslon,
UAS tidak bisa memainkan isu SARA sebab kedua paslon beragama Islam. Kedua, paslon Akhyar Nasution Salman Al-Farisi dan Bobi Nasution Aulia Rahman. Akhyar berstatus sebagai petahana yang kepengen nambah 1 periode lagi. UAS tidak sekedar jadi pendukung petahana namun aktif berkampanye. Dia bahkan menyerukan supaya tim ses berkampanye door to door. Yang lebih menggetarkan adalah ketika viral video dan berita tentang Akhyar yang katanya berjanji di hadapan UAS jika nanti diberi amanah lagi memimpin kota Medan. Usai penabalan janji di atas materai tersebut, UAS mendoakan supaya Akhyar Nasution diberi kemenangan. Kini mungkin UAS harus kembali menahan rasa malu sebab berdasarkan hitung cepat, paslon jagoannya tertinggal dengan selisih 5%. Bobi Aulia 55% dan Akhyar Salman 45%. Dalam pilkada Medan ini, UAS mungkin bingung akan berpihak ke siapa sebab para paslon toh beragama Islam. Maka besar kemungkinan misinya di Pilwalkot Medan ini hanya ingin menjegal si Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi. Musim Pilkada 2020 ini kiranya membuat UAS sadar, introspeksi, dan ingat janji yang pernah diucapkan bahwa dirinya tidak akan terkait politik. Sebab ketika akhirnya dia memasuki jagat politik dan terang-terangan mendukung salah satu paslon yang dia dukung justru kalah. Mungkin gara-gara ingkar janji dan menelan ludah sendiri, maka yang didukung jadi ketiban sial. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.